Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di belakang gua sekarang ada dua buah casing dari Venom RX ya. Ini adalah Venom RX Diamond XS ya, yang ini. Kalau ini yang Continental S5 atau S5 ya. Jadi di video kali ini mumpung ada dua casingnya, gua akan bandingin kedua casing ini. Yang bisa dibilang ini sama banget guys. Sumpah ini casing sama banget, bedanya hanya di garis ini sama garis ini, udah sisanya sama ya. Tapi kita akan lihat lebih dekat aja ya, biar kalian tahu nih bedanya si S5 sama Diamond XS. Oke, kita lihat lebih dekat aja ya. Oke, ini adalah casingnya ya. Gua akan kasih tahu dulu sebelah kiri ini yang ini ya. Ini adalah Venom RX Diamond XS ya. Yang ini yang sebelah kanan adalah Diamond Continental S5 ya. Dua-duanya barang dari Venom RX. Perbedaannya plug ketiplek hanya di bagian depan ini aja ya. Kalau yang ini ya, BTW gue kasih tahu dulu ya. Keluarannya itu duluan yang ini, XS dulu, abis itu ada revisi dan dirubah namanya jadi Continental S5 ya. Gue nggak ngerti kenapa namanya dirubah, atau mungkin emang mau bikin beda aja namanya, padahal ini rangkanya benar-benar sama banget ya. Perbedaan yang mendasar ada di sini ya. Kalau di XS itu tempered glassnya hanya sampai sini teman-teman gitu. Terus di sininya casing. Terus ada logo Venom RX. Kalau Continental S5 semuanya tempered glass ya. Dan di sini ada logo Venom RX ya. Tapi di sini ketutup. Secara nggak langsung kalau dilihat mah sama aja guys ya. Bedanya ini casing, ini tempered glass, tapi dua-duanya bagian sini sama-sama ketutup. Udah itu aja. Sama di bagian pinggir sini ya. Kalau XS ya, dia tuh masih ada area putihnya di sini ya, baik di tempered glass yang di sini, pinggir sini, ataupun yang di depannya ya. Jadi masih ada bingkai putihnya. Sedangkan untuk Continental S5 ya, di sini udah plong ya, tidak ada garis putihnya ya. Cuma itu doang bedanya ya. Sisanya semuanya sama. Coba ya kita putar dulu casingnya, kita lihat apakah sama atau tidak ya. Nah ini kalau dilihat dari samping tempered glassnya ya, oke. Dia masih pakai sistem yang sama, yaitu baut ya, 4 baut, 1, 2, 3, 4. Ini juga sama 1, 2, 3, 4 ya. Bedanya tadi. Nah, ini masih ada garisnya. Kalau di sini dia udah tidak bergaris ya. Kalau di bagian dalamnya ini dua-duanya sama-sama micro ATX ya, yang untuk 6 baut. Tapi bisa dipasang buat motherboard micro ATX yang 8 baut, cuma nanti bablas ke sebelah kanan. Jadi fan itu di samping bakal ketutupan dikit ya. Oke, kalian bisa lihat struktur tempat motherboardnya ini sama ya guys ya. Ya. Oke, kalau gue lihat ini secara mata gue ya, untuk yang Continental S5 ya, ini sedikit lebih kuning ya. Kalau ini bening. Tapi kayaknya ini bukan di tempered glass ya teman-teman, melainkan plastik ininya nih ya. Plastik pelindung dari si tempered glass ya. Kalau plastiknya dibuka ya, dia harusnya sama-sama bening. Tapi di sini gue gak akan buka plastiknya ya, karena ini punya pelanggan. Biarin aja pelanggan gue nanti akan buka ya. Oke, terus di bawah ini kita masih bisa naruh 2 fan ya. Di samping juga ini 2 fan atau water cooling 240 bisa. Di atas juga ini bisa water cooling 240 atau 2 fan 120 ya. Di belakang fan 120 ya. Ini masih sama banget ya. Kita intip ke atas, di sini ada dust filter ya, sama banget. Ini juga. Terus di sini untuk colokan-colokannya ada power sama, terus reset, USB 2 ya, audio jack, USB 3 ya. Ini masih plug ketiplek sama banget. Kita sekarang ke bagian belakang ya. Dan bisa dilihat ini sama banget teman-teman. Sama ya pokoknya ya. Ini tempat buat fan, ini motherboard, ini ada 5 slot buat graphic card ya. Terus ini ada hard disk, ini lubang power supply ATX ya. Ini juga sama tuh ya. Kalian bisa lihatin ini buat fan, motherboard, buat VGA, buat PSU, buat hard disk ya. Bagian belakang ini sama banget. Untuk bagian bawah ya, ini juga masih sama banget sampai ke kaki-kakinya teman-teman ya. Oke, dia sama. Tidak ada perbedaan. Lalu di bagian side panel ya, ini juga sama ya. Ini lubang untuk angin masuk untuk water cooling ya, dan ini lubang untuk angin untuk si power supply ya. Jadi tidak ada perbedaan ya. Oke, side panel gue buka dan teman-teman bisa lihat ya.
bagian dalam juga ini sama ya. Ini buat power supply, ini buat hard disk ya, ini juga sama, ini buat power supply, ini buat hard disk ya, ini buat water cooling tuh ya. Posisinya plug ketiplek sama banget ya. Oke, bagian tempered glass ini gue buka ya teman-teman ya. Untuk tempered glassnya dia sama ya, masih dapat karet ya. Di versi S5 yang baru juga masih ada karetnya tiap lubangnya ya, biar lebih aman. Cuman untuk bautnya rada beda dikit ya. Di sini kalau yang XS itu dia nggak ada karetnya teman-teman. Sedangkan yang Diamond S5 ya itu udah dapat karet ya di bautnya ya. Ini biar lebih safety lah ya, biar tidak pecah ya. Oke, dan kalaupun misalkan gue iseng nih, gue pengen ganti tempered glassnya ya. Kita tukar nih, kita pindahin ya. Tapi ini rada effort untuk yang di XS teman-teman. Tapi gue nggak tahu nih bisa apa enggak ya. Kita akan coba jajal aja teman-teman ya. Cara ngebukanya masih mirip banget ya, tinggal dibuka seperti ini. Cuman ini kan ada bagian samping sininya ya. Untuk ngebuka bagian sininya kita perlu obeng guys ya. Nah, coba ya. Nah, kita akan buka. Oke. Nah, ini udah kebuka. Nah, tunggu, gue harus buka si side panelnya teman-teman sebentar. Tadi padahal udah dibuka ya, kenapa gue tutup lagi? Nah, oke. Nah, ininya misalkan kita buka nih ya guys ya. Dan lalu iseng nih gue pengen lepas nih tempered glass yang si Diamond apa namanya ini teh S5 ya. Lalu gue pindahin ininya. Oke, jadi ke sebelah kanan sini. Jadi rangkanya memang sudah ada lubangnya juga gitu loh. Ya. Ntar, ini memang rapet ya. Nah, terus gue pasang nih ini si tempered glassnya ya. Oke. Apakah dia support? Oh, ternyata tidak guys ya. Dia yang sebelah kanannya bisa gue pasang, cuman yang sebelah kirinya ini nggak bisa guys. Ada beda sedikit di bagian sininya ya. Saya kira bisa. Jadi dia di sini tuh tidak ada rangka teman-teman ya. Dia bentukannya di sini. Coba kalau di sini dia ada rangka ya. Dan dia klipnya ada di atas bawah sini ya. Jadi tidak bisa kalau misalkan gue iseng ngebuka ya. Jadi rangkanya bedanya hanya terlihat di bagian sini dan sini ya. Terus sama visualisasi si tempered glassnya teman-teman ya. Tapi di sini dia ada slotnya gitu untuk ngegantelin si tempered glass si S5 ya. Cuman kalau iseng tidak bisa guys, kita rubah ya ternyata ya. Oke, kurang lebih begitu. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya review singkat gue atau perbandingan atau komparasi dari dua casing ini ya. Venom RX Diamond XS dan juga Venom RX Diamond Continental S5 ya. Dua-duanya mirip ya, cuman beda spesifik di bagian depan sini dan bagian pinggir sini ya. Dan ternyata untuk yang si XS ya itu di bagian sini ada rangkanya ya, jadi dia masih kotak banget ya. Kalau yang di sini kagak ada rangkanya. Dan kalau misalkan kalian rakit pakai casing S5 lalu misalkan kalian buka ya, jangan kaget kalau misalkan dipegang nanti dia goyang-goyang antara atas atau bawahnya, kayak bisa kalian pelintir ini casingnya karena di bagian sini tidak ada tulangnya seperti ini ya. Dan kalau ditanya bagusan mana, jawabannya adalah menurut gue sama aja, ini pure selera. Lu mau pakai yang ini ya udah, lu mau pakai yang ini ya udah. Hasilnya juga masih bakalan cakep dua-duanya. Kalian juga mungkin bisa nonton hasil rakitan gue ya ketika gue pakai Diamond XS ataupun Diamond Continental S5 ya. Dua-duanya masih cakep-cakep aja pokoknya ya. Cuman balik lagi kita nggak bisa nuker ya, nggak bisa iseng untuk kayak mindahin ini ke sini ataupun dari ini ke sini ya, itu kagak bisa teman-teman ya. Soalnya dulu gue pernah nge-review guys, ada satu buah casing dari brand apa gitu, apa dua brand itu berbeda gue lupa ya. Dia beda bentukan doang tapi bagian depannya sama, dan kalau kita mau dilepas-lepasin ditukar-tukar itu masih bisa banget ya. Ternyata untuk yang ini itu bagian depannya kita nggak bisa tukar, kecuali bagian yang samping sini harusnya bisa, atau bagian tempered glass sini atau bagian atas sini ya, si gas filternya itu
bisa ya, sisanya itu tidak bisa. Oke, segitu aja. Kalau minat linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Tapi sekarang untuk nyari yang XS ini bisa dibilang cukup sulit, lebih gampang nyari Continental S5 menurut gue ya, karena balik lagi ya, ini keluaran terbaru ya, ini keluaran sebelumnya, itu aja bedanya. Ya gue dapat info dari si Venom RX-nya ya. Ini keluar duluan, habis itu keluar S5 gitu. Kalau yang ATX-nya itu Venom RX Diamond XL sama Continental S7 ya teman-teman. Oke. Segitu aja, hatur nuhun, terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat ya kegabutan gue ini. Mumpung casingnya ada 2 di sini, banyak juga pertanyaan kayak bandingin bang nih. Udah gue bandingin ya, kalian tinggal lihat aja. Oke, mantap.